الذي أرسل رسوله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى شفاعته اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم الزهام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah kaum muslimin, salat Jumat Masjid Al-Ittihad, semoga kita semuanya diberkahi, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya yang diberikan senantiasa untuk kita semua, terutama nikmat hidup dan kehidupan, sehat walafiat, nikmat senantiasa dicurahkan segala rezeki, dan yang terpenting adalah kita masih memiliki kekayaan dalam jiwa kita berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan atas segala yang diperintahkan Allah, keimanan atas segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua hari ini masih diberikan kesadaran, kemauan serta kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka ta'abbud, dalam rangka taqarrub, tadarru' atas segala yang telah diberikan Allah, segala nikmat sebagai wujud syukur kita atas yang diberikan kepada kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya masih membekas dalam diri kita pelajaran-pelajaran yang telah dididik oleh kita selama bulan suci Ramadan. Pelajaran lapar, pelajaran menunggu datangnya waktu solat, pelajaran jujur, pelajaran untuk senantiasa berempati kepada orang-orang yang mengalami lapar sepanjang waktu, pelajaran di mana kita diajarkan untuk senantiasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai antar kita sesama manusia dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih membekas pada diri kita ucapan minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Kembali kepada kefitrahan, kesucian jiwa yang senantiasa harus kita jaga sampai datang Ramadan 1445 Hijriah insyaallah. Oleh karenanya saudara-saudara, ini bulan Syawal adalah bulan peningkatan daripada mutu ibadah kita, bulan peningkatan rasa syukur kita kepada Allah, bulan peningkatan rasa kasih sayang, cinta kita kepada diri kita, istri dan keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini bulan Syawal adalah bulan di mana peningkatan seluruh amaliyah atau aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti tandanya kita orang yang lulus mendapatkan nilai terbaik yang telah dididik oleh Allah selama 1 bulan di madrasah Ramadan namanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salatul Jumat ya rahimakumullah.
Jangan lagi kita merasa bahwa hidup ini akan menjadi sia-sia tanpa adanya kekayaan, tanpa adanya pangkat dan jabatan. Tidak, saudara-saudara. Itu pemikiran orang-orang yang hubbud dunia wa karahiyatil maut. Mereka yang menyatakan bahwa hidup ini kalau enggak kaya enggak ada yang menghormati kita. Tidak. Mereka berkata hidup ini kalau enggak punya pangkat, enggak punya jabatan, orang enggak mungkin takut sama kita. Tidak. Sekali lagi tidak. Bahwa buat kita orang-orang yang beriman, kekayaan yang kita miliki seumpamanya itu bukan untuk menjadi kita ingin dihormati oleh orang lain, tapi kekayaan sesungguhnya yang ada pada diri kita untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa sesungguhnya dalam agama kekayaan yang dititipkan Allah pada masing-masing hamba, dia sekedar mengemban amanah. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyombongkan harta, atau apalagi untuk berbuat kikir. Nauzubillah min zalik. Begitu pula pangkat dan jabatan itu juga semuanya amanat. Apakah dengan pangkat dan jabatan kita mampu berempati untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, sehingga dalam kehidupan kita di mana kita bekerja sebagai sesuatu yang memiliki kekuasaan untuk mampu dan berusaha bisa berbuat adil dengan seadil-adilnya. Itulah pandangan yang benar. Itulah pandangan yang hakiki. Itulah pandangan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, serta yang menjadi perilaku akhlakul karimah para ulama, para wali, para orang-orang soleh. Harta, kekayaan, pangkat dan jabatan yang ada pada dirinya malah semakin membuat dia dekat dan dekat kepada Allah, malah semakin membuat dirinya tawadu dan rendah hati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, kata Nabi, kafa bil mauti wa'iza wa kafa bil yaqini gina wa kafa bil ibadati syughla. Nasihat demi nasihat mungkin tidak mempan untuk merubah diri kita. Sering-seringlah datang ke pekuburan, sering-seringlah datang bertakziah kepada orang-orang yang wafat, sebab itu adalah nasihat yang hakiki, nasihat yang diam, yang membuat kita terpana. Bisa jadi kalau kita dinasihati oleh orang yang hidup, kita masih berpikir negatif kepada orang yang menasihati kita. Tapi kalau sudah kita mendatangi orang-orang yang mati, mendatangi pekuburan-pekuburan di mana terkumpul di situ semua orang yang kaya, orang yang punya pangkat, orang yang miskin, orang yang apa, dan semuanya orang ada di situ, dan mereka semuanya mati. Dan sampai hari ini mereka nggak bisa kembali, dan mereka hanya menerima apa-apa yang pernah mereka perbuat selagi mereka hidup di alam dunia. Saudara-saudara, cukuplah mati sebagai nasihat agar menenteramkan jiwa dan pikiran kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang yakin dan percaya bahwa alam kubur itu ada, akhirat itu sudah pasti tempat di mana kita akan kembali. Kemudian saudara-saudara, jangan lagi kita merasa menjadi orang yang hina dina lantaran tidak punya pangkat dan jabatan. Tidak seperti orang-orang hidup yang kaya dengan kemewahan. Cukup keimanan yang ada dalam dada kita. Itulah keimanan yang teramat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika saudara memiliki pangkat dan jabatan, saudara memiliki harta dan kemewahan, pada saat saudara mati su'ul khatimah, hakikatnya saudara adalah miskin nanti di akhirat. Idealnya tentu pangkat dan jabatan, kekayaan yang ada pada kita, semuanya kita amanatkan kepada jalan yang hak. Kemudian pada saat kita wafat, kita memperoleh daripada husnul khatimah. Itu tentu yang diharapkan oleh semuanya. Kemudian wal ibadati syughla. Jadikan segala ibadah kita, solat kita, puasa Ramadan, puasa sunnah, zikir malam, silaturahim. Kalau kita punya milik rezeki, berbagi kepada janda-janda yang miskin di antara di sekitar kita, kepada yatim walaupun hanya sekedar 10.000. Jadikan itu sebagai kesibukan dalam kehidupan dunia kita.
Kalau orang-orang sibuk ke kantor, pergi pagi pulang sore, rapat sampai malam, sibukkan diri kita untuk ibadah, untuk zikir, ziarah kepada keluarga kita yang sudah wafat, ziarah kepada para orang-orang soleh, ziarah kepada para ulama, minta nasihatnya, serta melakukan kebaikan-kebaikan walaupun tak seberapa kebaikan itu kita perbuat, saudara-saudara. Sebab Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sedikit pun kebaikan yang pernah seandainya seumur hidup sekali dia pernah lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, dan itu sekali seumur hidup, Allah akan perhitungkannya nanti di akhirat, saudara-saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, jadilah kita orang-orang yang senantiasa memperoleh kecintaan demi kecintaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu ada sababiyahnya, ada wasilahnya, agar bagaimana kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, jika kalian para hamba-hamba, para umatmu, hamba-hambaku ingin mendapatkan kecintaan dariku, fattabi'uni, katakan Muhammad kepada mereka, ikuti aku. Katakan kepada mereka, Muhammad, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan memberikan kecintaan kepada orang-orang yang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, ibadahnya Nabi Muhammad, kejujurannya Nabi Muhammad, rasa syukurnya dalam kehidupan yang penuh dengan kemiskinan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti, saudara-saudara. Yuhibbukumullah, kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang tidak pernah mencaci umat, yang tidak pernah mencaci orang-orang yang mencaci maki dirinya, itulah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan memberikan kecintaan kepada kalian semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan memberikan ampunan kepada kalian semuanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah saudara-saudara, intinya adalah sesudah Ramadan kita mendapatkan banyak pendidikan. Syawal bulan peningkatan, di mana peningkatan ibadah tidak boleh berkurang apapun keadaannya. Ketika sakit menerpa, miskin datang menimpa, jangan pernah sedikit pun meninggalkan daripada perintah-perintah, terutama solat 5 waktu, insyaallah. Dengan demikian kehidupan kita akan terasa berarti di alam dunia sampai nanti di alam akhirat. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, pada akhirnya semua orang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah. Yang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, marilah berusaha kita mengikuti, mentaati, menuruti daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percaya, insyaallah dengan demikian kita akan mendapatkan segala ampunan atas semua dosa yang pernah kita perbuat di alam dunia ini, dan Allah akan senantiasa merahmati kita dan menyayangi serta mengasihi kita, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.